This is the podcast that makes you getting better every day. This is Ina Voice Podcast with me, Jatmiko Kresnatama. So, kalau teman-teman adalah orang yang bergerak di industri kreatif dan ingin mendapatkan informasi tentang audio kayak voiceover, podcast, produksi musik, dan sebagainya, yang lebih dari sekedar basic information, kalian sudah berada di channel yang tepat. Kali ini aku akan ngebahas tentang definisi voiceover dan siapa aja sih yang bekerja dalam sebuah project voiceover yang lengkap dan proper. Kenapa ini jadi penting untuk dibahas? Karena mungkin teman-teman sering lupa apa sih sebenarnya voiceover itu, fungsinya apa dan siapa aja yang berperan penting dalam proses pembuatan sebuah voiceover. Padahal, voiceover itu hal yang penting dalam proses penyampaian pesan dalam sebuah produk audio ataupun audio visual. Yuk, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita cari tahu apa definisi voiceover. Kalau menurut InnaVoice, definisi voiceover itu terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi teknis produksi dan juga dari sisi produk, broadcasting, dan advertising. Kalau dari sisi teknis produksi, definisi voiceover itu adalah teknik perekaman suara ansing dengan video yang menekankan pada cara membaca seperti empasis, intonasi, didasarkan pada naskah yang udah ditulis sama klien, direkam dalam studio dengan peralatan tertentu, dan didistribusikan dengan pola-pola standar broadcasting. Dari definisi ini kita tahu bahwa voiceover adalah pekerjaan membacakan naskah yang ditulis sama klien, direkam dengan pola dan teknis produksi yang ansing dengan video. Kalau sync dengan video namanya dubbing, bukan voiceover. Dan didistribusikan dengan pola-pola standar broadcast. Penting untuk diketahui bahwa voiceover ini juga merupakan turunan industri broadcasting. Dan memproduksi voiceover itu juga sebenarnya akan sangat baik bila dilakukan dengan peralatan yang diproduksi untuk kepentingan broadcasting. Misalnya ya mikrofonnya, audio interface-nya, dan segala macam. Juga dengan cara mixing dan masteringnya harus disamakan atau diupayakan untuk membuat voice over yang sesuai dengan kebutuhan broadcasting. Jadi, inilah definisi voice over dari sudut pandang teknis produksi. Sedangkan definisi yang kedua adalah definisi voice over dari sudut pandang produk, advertising, dan broadcasting. Definisi voiceover dari sudut pandang ini adalah sebuah produk audio yang diproduksi dengan terms dan condition tertentu yang sudah dijelaskan tadi ya, yang dari definisi pertama, dengan tujuan untuk memberikan pesan pada target audience dan diharapkan mampu memberikan stimulasi engagement pada target audience yang cukup untuk meningkatkan misalnya kayak brand awareness, target penjualan, merubah perilaku, dan sebagainya. Jadi gini, dari sudut pandang definisi ini, voiceover itu merupakan produk audio yang diproduksi untuk membantu mendistribusikan pesan yang diinginkan oleh klien melalui media, baik melalui media audio ataupun audio visual. Pesan yang ditulis oleh klien biasanya disebut sebagai naskah atau script voiceover. Naskah biasa ditulis sama scriptwriter dan naskah biasanya memiliki banyak tujuan. Kayak yang tadi aku bilang, bisa aja tujuannya itu kayak brand awareness, meningkatkan penjualan, dan banyak yang lainnya. Tentunya, untuk membuat pesan dari sebuah naskah bisa sampai pada target audience, ada banyak skill yang harus dimiliki oleh pembaca naskah. Dalam hal ini, pembaca naskah itu disebut sebagai voiceover talent. Dan menurut saya, skill yang paling tepat adalah voice acting. Kenapa voice acting menjadi sangat penting di sini? Yakinlah bahwa membacakan naskah dalam voiceover itu seperti kita berkomunikasi dengan orang lain atau dengan target audiens kita nantinya. Dan kemungkinan kita bisa mengkonversi naskah menjadi pesan yang dapat diterima oleh target audiens adalah bila produk voiceover itu mampu membangun kedekatan dengan target audiens. Jadi semakin dekat, semakin mirip cara baca voiceover talent terhadap target audiens akan sangat membantu pesan bisa tersampaikan. Ya, ini didukung sama teori yang dulu aku pelajari di kampus, namanya teori proximity atau teori kedekatan. Walaupun teori ini lebih menafsirkan tentang jarak ketika kita berkomunikasi dalam kesehariannya, sekarang siapa sih yang nggak mengkonsumsi media sosial setiap hari? Dan tentunya teman-teman akan menyetujui kalau misalnya aku bilang saat ini tuh lebih banyak orang yang dekat atau lebih dekat dengan konten sosial media dan konten audiovisual dalam sosial media yang dia ikuti. Jadi
Teori ini menurutku sangat relevan dan mensupport penyampaian pesan dalam voiceover. Itulah dua definisi dari voiceover yang dipandang melalui teknis produksinya dan sebagai produk advertising dan atau produk broadcasting. Tentunya voiceover itu nggak mungkin bisa jadi sendiri tanpa dikerjakan oleh beberapa orang profesional. Ya, walaupun sudah ada teknologi text to speech ya, teknologi ini tentunya sampai saat ini belum bisa menggantikan voiceover menurutku karena tidak bisa membangun kedekatan dengan calon target audience. Dalam sebuah project voiceover yang proper ya teman-teman ya. Tentunya untuk membuat atau memproduksi produk voiceover, klien dan penulis naskah itu nggak kerja sendirian. Ada beberapa role yang ada di dalam sebuah produksi voiceover. Beberapa role tersebut antara lain 1. Voiceover talent. Jadi apa sih voiceover talent itu? Voiceover talent itu adalah orang yang bertugas membacakan naskah dan bertugas atau tugas paling pentingnya adalah untuk menyampaikan isi pesan secara auditif. Untuk menjadi voiceover talent, seseorang harus menguasai banyak skill seperti intonasi, empasis, smiley voice, teknik pernafasan, dan banyak yang lainnya ya. Teknik-teknik ini tentunya digunakan untuk menunjang cara bermain peran atau voice acting dari voiceover talent untuk membangun kedekatan dengan audiens. Voiceover talent ini juga sering disebut sebagai narator, dan menurutku ini merupakan hal yang kurang tepat. Kenapa menurutku kurang tepat? Karena voiceover talent itu merupakan turunan pekerjaan dari narator. Tidak semua narator merupakan voiceover talent. Di dalam narator itu ada dubber, ada news anchor, ada radio announcer, dan ada mungkin beberapa pekerjaan yang lainnya. Dan kalau semua disebut sebagai narator, wah, kita bisa mematikan peluang kerja dari orang lain. Misalnya, nggak semua voiceover talent itu bisa jadi dubber, dan gitu juga sebaliknya. Oke, tadi profesi pertama ya, yaitu voiceover talent. Dan profesi kedua yang membantu produksi voiceover adalah voice director. Voice director ini apa? Secara singkat, voice director adalah orang yang mendirect voiceover talent agar bisa mengeluarkan kemampuannya sesuai dengan brief dari klien. Jadi, tugas voice director di sini adalah memastikan bahwa voiceover talent bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan brief klien. Voice director harus mampu mengarahkan intonasi, harus juga bisa memberikan informasi empasis, dan membetulkan jeda pembacaan dari voice actor agar hasil perekaman dari naskah yang udah diberikan sama si scriptwriter dapat dibacakan dengan sempurna, tersampaikan dengan makna yang tepat sesuai dengan keinginan klien. Untuk itu, menjadi voice director itu bertanggung jawab terhadap klien yang akan meng-hire-nya untuk mengarahkan voice actor agar hasil perekamannya maksimal. Voice director juga wajib menguasai teknik-teknik yang dimiliki oleh voice actor, terus juga harus punya theater of mind yang kuat dan memahami sedikit teknik editing audio. Dan yang paling penting adalah memiliki skill voice acting yang baik. Oke, setelah tadi ada voiceover talent, terus ada voice director. Profesi ketiga dalam sebuah perekaman voiceover atau project voiceover yang proper adalah adanya peran recording engineer. Recording engineer adalah orang yang bertanggung jawab untuk merekam suara pengisi suara di sesi perekaman. Recording engineer yang baik tentunya harus ngerti teknik-teknik perekaman profesional dan harus bisa nih ngasih troubleshooting yang cepat ketika terjadi permasalahan teknis pada suatu perekaman. Misalnya kayak ada noise, terus harus dicari tahu tuh noise-nya datang dari mana. Apa noise-nya itu datang dari kabelnya, apa siapa tahu dari input audio interface-nya, atau bahkan dari mikrofonnya. Apa ternyata cuma speakernya doang yang noise, terus atau kabel dari speakernya doang yang noise gitu. Terus juga jadi recording engineer ini tuh harus paham juga tentang troubleshooting operating system. Kalau misalnya nih komputernya ngehang, CPU-nya limit, dan sebagainya. Hal-hal ini nih harus wajib dipahami sama recording engineer. Selain itu, recording engineer yang baik juga harus ngerti dasar input-output, baik analog maupun digital. Selain ngerti input dan output analog ataupun digital, jadi recording engineer itu juga harus paham gimana ngerekam sesuai dengan terms produksi broadcasting yang ada. Recording engineer ini harus bisa memastikan bahwa perekaman voiceover itu aman, minim cacat lah misalnya.
Biar nanti kalau misalnya di post pro gitu lebih enak sama profesi keempat yang akan aku jelaskan setelah ini. Profesi keempat adalah Mix and Master Engineer. Pekerjaan utama Mixing and Mastering Engineer ini adalah melakukan balancing terhadap source audio yang direkam. Terus misalnya kayak dari suara voiceovernya, terus seperti background musik, sound effect, dan gak hanya cuman berhenti di proses balancing aja, mixing engineer ini wajib menata frekuensi audio yang ada biar bisa terdengar nyaman sama target audiensnya. Mix and Mastering Engineer ini juga wajib menentukan besaran output dari produk audio yang telah diproduksi disesuaikan dengan standar besaran suara yang udah diterapkan oleh berbagai kanal media. Kadang juga di produksi voice over yang proper, dua profesi ini nih dipisah. Ada mixing engineer sendiri, ada mastering engineer sendiri. Kalau mixing engineer itu berfungsi untuk menata, balancing, terus memperbaiki frekuensi audio yang sudah ditata. Kalau mastering engineer itu lebih ke tahap finalizing audionya untuk bisa didistribusikan ke berbagai kanal media yang akan didistribusikan si produk audio ataupun audiovisual ini. Oke teman-teman, buat sums up episode podcast kali ini, kita udah ngerti ada dua definisi voiceover. Satu, definisi voiceover berdasarkan teknis produksinya. Dan yang kedua adalah definisi voiceover sebagai atau dari sudut pandang produk advertising dan atau produk broadcasting. Setelah itu teman-teman juga udah aku kasih tahu nih, ada beberapa role yang bekerja di saat atau di dalam produksi voiceover yang proper. Beberapa role tersebut antara lain, satu ada voiceover talent, kedua ada voice director, ketiga ada recording engineer, keempat itu ada mixing and mastering engineer yang kadang juga dipisah nih kalau misalnya kita lagi ada di produksi voiceover yang proper. Oke, segitu dulu podcast dari Ina Voice. Aku harap teman-teman dapat informasi yang lebih ya dari konten yang aku buat ini. Dan tentunya menjadi lebih baik setelah mendapat informasi dari podcast ini. Always remember, you deserve better. See you in the next episode.